Hai Sobat Rolchess, terima kasih sudah klik video ini. Dan kita akan bahas dari partai Magnus Carlsen melawan Jan Nepomniachtchi dari Champion Chess Tour Grand Slam Master, teman-teman. Dan kita akan bahas dari babak loser bracket ya, teman-teman, di mana Magnus Carlsen memang harus bersusah payah ya. Dia kalah dari Maxim Vachier-Lagrave di game sebelumnya, membuat dia harus turun berhadapan dengan Wesley So dan kemudian menang dan berhadapan dengan Jan Nepomniachtchi. Bisa dibilang ini adalah rivalnya Magnus Carlsen ya, teman-teman ya. Karena buat teman-teman yang belum tahu nih, Jan Nepomniachtchi pernah 2 kali menantang Magnus Carlsen dalam perebutan gelar juara dunia. Yang pertama kalah, yang kedua Magnusnya mundur, teman-teman, dan digantikan oleh Ding Liren. Teman-teman, saya mau bahas partai penentunya. Jadi sistem loser bracket ini 2 kali permainan, catur 10 menit ya. Dan kalau misalkan dari game hasilnya deadlock ya, 2 game itu hasilnya seri gitu ya. Ya minimal kayak draw lah 2 game atau 1-1. Ya mereka harus ada penalti, teman-teman. Harus ada babak penentuan. Langsung ya, harus ada yang menang dan kalah, yaitu babak Armageddon game. Jadi pemegang buah putih waktunya lebih banyak, 10 menit, sedangkan hitam itu lebih sedikit. Tapi konsekuensi atas hitam yang waktunya lebih sedikit, kalau partainya remis, maka hitam yang memenangkan pertandingan. Sebelum itu jangan lupa like dulu, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi kalian, teman-teman. Langsung dari Serbia nih saya membuat konten ini. Putih memulai dengan langkah D4, hitam kuda F6, putih C4, hitam E6. Magnus 10 menit, hitam 8 menit. Kemudian putih kuda F3, hitam D5, dan putih G3. Ini artinya pembukaan Katalan andalannya Magnus Carlsen dipakai melawan rivalnya Jan Nepomniachtchi. Nah, teman-teman, sebenarnya pertemuan mereka berdua udah berlangsung ya di babak penyisihan sebelumnya, dan Magnus Carlsen menang dengan skor telak ya melawan Jan Nepomniachtchi. Nah, ini mereka ketemu lagi. Memang memungkinkan terjadi seperti itu. Hitam gajah E7 menolak untuk makan pion gratis di petak C4. Putih gajah G2, hitam melakukan rokade dan putih menjaga pion C4 dengan menteri C2. Hitam mendorong pion C5 dan kemudian putih memukul hitam menteri A5 skak. Putih kuda C3, hitam ambil pion C4. Ya, sekarang pion putih jadi target nih di petak C5. Kemudian putih lanjutkan dengan rokade, hitam menteri makan pion C5. Ya, kemudian putih lanjutkan dengan mengeluarkan gajah ke petak E3 mengancam menteri. Putih mengancam menteri dan hitam menolak dengan menteri ke petak H5, memindahkan menteri ke sayap raja. Kemudian putih lanjutkan dengan kuda E4, melakukan pertukaran kuda. Hitam mendiamkan dengan gajah keluar ke petak D7. Dan kemudian putih menteri mengambil pion di petak C4. Kemudian hitam menjawab dengan kuda pukul kuda. Putih menteri pukul kuda. Dan hitam gajah keluar ke petak C6 mengancam menteri. Dan ini menjadikan gajah terang milik hitam sangat kuat ya. Menunggu gajah Fianchetto milik putih di petak G2. Yang biasanya kalau dalam pembukaan Katalan ini sangat superior. Kemudian Magnus Carlsen mainkan langkah menteri E5 di langkah ke-14. Ini menarik ya, menawarkan pertukaran menteri. Tapi coba teman-teman hitung, adakah kesalahan yang dibuat atau apakah ini langkah yang salah dari menteri ke petak E5? Yap, kalau teman-teman menghitung, maka di sini gajah pukul kuda dapat dimainkan oleh Jan Nepomniachtchi, menjadikan dia unggul 1 kuda. Tapi nggak mungkin dong Magnus nggak ngeliat ini. Dan apakah ini pilihan Magnus? Ya karena dia wajib menang. Terus dia ngambil pion petak B7. Artinya 1 benteng, 1 pion ditukar dengan 1 kuda dan 1 gajah. Apakah worth it? Kalau dihitung secara poin sih sama ya, 6 jumlahnya. Tapi kita akan lihatlah. Apakah akan berhasil? Putih lanjutkan dengan F3 karena ada ancaman dari gajah mengancam pion E2. Hitam kuda B6, putih lanjutkan dengan benteng AC1, hitam F6, putih kemudian gajah C5, bukan langkah yang tepat. Yang seharusnya lebih bagus benteng F petak D1. Gajah C5 direspon dengan penolakan gajah ke petak D8. Kemudian putih benteng FD1, hitam gajah ke petak E8. Kemudian putih lanjutkan dengan B3, hitam raja F7. Kemudian putih raja F2, hitam kuda D5 naik. Kemudian putih E4, hitam kuda E7. Ini kalau ada bunyi-bunyi suara lain ya teman-teman, itu saya lagi cuci baju ya, ini malam-malam jam 10 malam waktu Serbia. Dan kemudian dilanjutkan dengan benteng naik ke petak D6. Coba masuk
mengandalkan kekuatan dua benteng hitam A5. Ya walaupun salah tetap unggul hitam yang seharusnya di sini lebih bagus menjalankan langkah kuda ke petak C6 menutup kekuatan dari benteng. Tujuan dari benteng D6 sebenarnya mau ke sini nih. Makanya hitam ngeresponnya taktis A5. Kemudian putih gajah B6. Kali ini harus diterima pertukaran gajah. Kemudian hitam lanjutkan dengan benteng A7. Putih benteng C5 naik. Hitam gajah D7. Putih raja E3. Hitam kuda C8. Putih benteng B8. Hitam kuda D6 naik. Putih F4. Kemudian hitam H6. Putih G4. Hitam raja E7. Putih dorong lagi H4. Gila 4 pion sejajar. Kemudian hitam kuda E8. Menunggu aja. Ya buat hitam yang penting gua nggak kalah. Kalau remis juga hasilnya menang juga buat gua kan. Mungkin begitu yang dipengen sama Ian Nepomniachtchi. Dia nggak mau buru-buru menyerang juga. Dia hanya menunggu. Kemudian putih mendobrak dengan angka G5. Hitam sikat. Sikat lagi dengan pion H. Dan kemudian sikat lagi. Dan putih boom sikat lagi. Petak G5. Tapi makin banyak ditukar ya. Tentu ini makin memberikan masa depan buat hitam. Karena kan waduh ini makin enak nih. Ya, tapi ini gangguan juga dari Magnus Carlsen. Hitam kuda D6 dan putih raja F4. Kemudian kuda F7, putih G6. Nih pion ini mau diganggu. Hitam kuda D8, putih E5 dan hitam gajah ke petak E8. Ya, langkah yang sebenarnya membuat putih jadi unggul. Ya, putih raja G5 langkah yang tepat. Kemudian benteng D7. Ya seimbang ya seimbang. Tapi ya oke lah. Ada peluang menang di sini. Benteng D7. Benteng D7 dimainkan oleh hitam. Langkah yang bagus. Kemudian benteng A8. Nah ini kenapa Magnus nggak mau ngambil pion di petak A5 aja. Karena ada jawaban Fok udah ke petak C6. Jadi harus benteng A8. Hitam benteng masuk ke D2 aktif ya. Nah kemudian putih benteng C7 skak. Kemudian hitam gajah D7. Dan kemudian putih mainkan benteng AA7. Nah ini jadi unggul putih nih. Kemudian hitam mainkan benteng D5. Putih raja F4. Ya kemudian hitam mainkan raja E8. Putih benteng A8. Nah sebenarnya ada langkah unggul di sini teman-teman. Coba teman-teman bisa tebak gak kira-kira apa langkah unggul untuk putih? Ya walaupun secara hitungan ya mungkin kalah perwira, tapi secara permainan ini bisa unggul putih ya karena lebih aktif buahnya. Yaitu ada langkah benteng A6. Ya mengunci kuda keluar dan selain itu mungkin ya ruangnya aja sih. Mungkin kalau dilanjutin ya raja ke petak E7 bakal ngapain sih pelan-pelan A3, B4 gitu. Angon meri ya. Tidur angon meri. Benteng A7. Kemudian raja E8 dan kemudian benteng A8 balik lagi. Benteng A7 lagi dan ya bolak-balik mah 3 kali bisa remis ya. Kan ingat ya, putih harus menang. A3 langkah yang salah oleh Magnus dan kemudian dimanfaatkan dengan benteng D4. Ya, ini sebenarnya dianggap melewatkan taktik ya. Di sini harusnya hitam bukan benteng D5, tapi harusnya di sini udah keluarin kuda. Kudanya lebih aktif. Ada ancaman benteng, ada ancaman pion E5. Nah, tapi di sini benteng D5 lambat lagi. Nah, tapi akhirnya kuda itu keluar juga ke petak C6 dan menjadikan hitam akhirnya jadi unggul. Ya, benteng E5 bukan langkah yang tepat. Ada pilihan lain yaitu langkah lain di sini makannya pakai kuda. Jadi kalau benteng E7 raja ke petak F6. Ya, cek dan kemudian raja F6 ya ini udah kalah lah. Ya, walaupun ada peluang tapi ini nih ngikat semua. Maksudnya saling terikat, saling ngunci guys. Gak bisa diruntuhkan apalagi dengan seperti ini ya. Nah, inilah detik-detik kekalahan Magnus karena perwira hitam sudah aktif dan mengambil pion. Ya, dan setelah benteng F4 menyerah karena hitam memiliki jawaban kuda D5. Boom. Fok dan hitam menang. Teman-teman ini menarik sekali ya. Jarang-jarang terjadi teman-teman Ian Nepomniachtchi membuat Magnus gugur. Tapi itulah Magnus Carlsen mungkin masih mengalami duka yang mendalam ya. Ada kebiasaan yang berubah dari Magnus Carlsen. Biasanya dia main pakai mouse. Sekarang juga dia nggak main pakai mouse. Dan saya akan tunjukkan bagaimana result-nya. Artinya dengan perubahan skor ini. Di partai grand final, Maxime Vachier-Lagrave sudah menunggu. Dan
Ya, tadi juga berlangsung ya. Jadi setelah mengalahkan Magnus Carlsen, Jan Nepomniachtchi melawan Ali Reza dan Ali Reza yang menang. Jadi dua orang ini kalah dan akhirnya final kita akan melihat Maxim Vachier-Lagrave dan Ali Reza Firouzja. Nanti malam waktu Indonesia, jangan lupa nonton jam 10.50 waktu Indonesia Barat kayaknya deh. Tapi kalau waktu Serbia saya live dari jam 5 sore. Nanti pokoknya follow sosial media RL Chess di sini, Instagram dan di TikTok. Nanti update-nya ada di sana, guys. Gimana komentar kalian, teman-teman? Tidak semua akan Magnus pada akhirnya, guys. Kali ini terjadi. Aduh, sedih juga ya jadi Magnus.